Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kristiani Indah Insani dengan NIM 2501015100009 dari Prodi Pendidikan Biologi ICB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai lichen. Yang pertama, apa itu lichen? Lichen atau lumut kerak adalah organisme majemuk hasil simbiosis mutualisme antara jamur, mikobion, dan alga atau cyanobacteria yaitu potobion. Organisme ini hidup menempel erat pada substrat seperti kulit pohon, bebatuan, dan tanah, serta dikenal sebagai bioindikator kualitas udara karena kepekaannya terhadap polutan. Hubungan simbiosis: jamur menyediakan perlindungan dan menyerap air. Alga melakukan fotosintesis dan menghasilkan makanan. Ciri umumnya tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tubuh disebut talus dan ia tumbuh lambat. Tahukah teman-teman bahwa ada 3 komponen penyusun lichen? Yang pertama, mikobion atau komponen jamur. Umumnya berasal dari kelompok Ascomycetes dan sebagian kecil dari Basidiomycetes. Jamur berfungsi menyediakan tempat perlindungan atau struktur talus, menyerap air dan garam mineral dari lingkungan alga. Yang kedua yaitu fotobion atau phycobion, komponen alga atau cyanobacteria. Alga hijau, Chlorophyceae atau alga biru, Cyanophyceae. Komponen ini menghasilkan makanan atau karbohidrat melalui proses fotosintesis untuk kebutuhan jamur. Yang ketiga, ada talus atau struktur tubuh, jalinan hifa jamur yang membungkus sel-sel alga. Struktur anatomi lichen biasanya terdiri dari 3 lapisan: korteks atau kulit luar, lapisan gonidia, dan lapisan. Yang kedua, ada struktur tubuh lichen. Tahukah kalian bahwa lichen terdiri atas 4 struktur pada tubuhnya? Yang pertama yaitu korteks atas atau upper cortex. Lapisan terluar yang rapat dan kaku tersusun atas hifa jamur, berfungsi sebagai perlindung dari intensitas cahaya matahari tinggi. Yang kedua ada lapisan alga atau algal layer, terdapat di bawah korteks, berisi sel-sel alga atau cyanobacteria yang bertugas melakukan fotosintesis untuk memproduksi makanan. Yang ketiga, medula, lapisan bagian tengah yang terdiri dari hifa jamur yang longgar, berfungsi untuk tempat air dan nutrisi. Yang keempat, ada korteks bawah atau lower cortex, lapisan terbawah yang seringkali memilih hifa khusus atau rhizid untuk melekat pada substrat seperti batu, pohon, dan tanah. Jenis-jenis lichen. Jenis-jenis lichen yang pertama ada krustos atau lichen kerak, melekat pada substrat seperti kulit, pohon atau batu, tipis dan sulit untuk dilepaskan. Contohnya seperti Graphis crypta atau Lecanora sp. Yang kedua yaitu foliose atau lichen daun, berbentuk seperti daun pipi, melekat longgar dan memiliki struktur atas atau bawah berbeda. Contohnya Parmometra perlatum. Yang ketiga ada fruticose atau lichen semak, tubuh tegak atau menjuntai seperti semak kecil atau rambut. Contohnya Cladonia cristelia. Yang keempat ada squamosa atau lichen bersisik, terdiri atas sisik-sisik kecil yang bertumpuk, seringkali peralihan antara krustos atau foliose. Selanjutnya ada habitat lichen. Yang pertama, lichen saxicolus atau lichen yang tumbuh atau menempel pada bebatuan. Yang kedua, ada lichen corticolus, lichen yang tumbuh atau menempel pada kulit pohon. Yang ketiga, ada lichen terricolus, lichen yang menempel atau tumbuh pada tanah. Yang keempat, ada lichen folicolus, lichen yang tumbuh atau menempel pada daun. Kemudian, ada cara reproduksi lichen. Reproduksi yang pertama yaitu reproduksi aseksual atau vegetatif. Ini adalah metode paling produktif untuk penyebaran lichen di mana bagian tubuh lichen terpisah dan tumbuh menjadi individu baru. Yang kedua yaitu reproduksi seksual. Reproduksi seksual hanya dilakukan oleh komponen jamur atau mikobion dalam lichen, biasanya dari jenis Asomycota atau Basidiomycota. Kemudian ada peranan lichen dalam ekosistem. Yang pertama, vegetasi
populasi perintis atau pioneer spesies. Lichen mampu tumbuh di habitat ekstrim seperti bebatuan gundul, memecah batu menjadi tanah melalui sekresi alam, dan memungkinkan tanaman lain tumbuh. Yang kedua, bioindikator pencemaran udara. Lichen sangat sensitif terhadap polutan udara, terutama sulfur dioksida atau CO2. Keberadaan, jenis, dan kondisi lichen digunakan untuk memantau kualitas udara di suatu wilayah. Yang ketiga, agen suksesi. Lichen berperan dalam proses suksesi ekologi dengan membentuk lapisan tanah organik awal, penyedia oksigen. Sebagai organisme yang melakukan fotosintesis, lichen berkontribusi suplai oksigen di suatu lingkungan.